Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang berdarah Italia-Indonesia, kembali menarik perhatian publik setelah menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Kiper yang kini bermain untuk klub Serie A, Como, ini memiliki ikatan erat dengan Indonesia karena ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari 1997. Ayahnya adalah warga negara Indonesia yang semakin mempertegas hubungan emosionalnya dengan tanah air. Audero juga menunjukkan kemampuannya berbahasa Indonesia dalam sebuah video yang viral di media sosial yang semakin memperkuat kedekatannya dengan Indonesia. Baru-baru ini, percakapan antara Emil Audero dan seorang penggemar timnas Indonesia, Syah Agam Aprilo, menjadi viral. Dalam percakapan itu, Agam bertanya tentang kemungkinan Audero membela timnas Indonesia. "Apa kabar?" tanya Agam kepada Audero, seperti yang dikutip dari akun Instagram Agam Aprilo 18. "Bagaimana dengan timnas Indonesia? Sudah bicara dengan Pak Erik, Ketua Umum PSSI?" Kata Agam. "Kami sudah pernah mengobrol. Tapi sudah beberapa tahun yang lalu," jawab Emil. "Mari kita lihat proses naturalisasi. Semoga saja," tambahnya. Unggahan ini langsung menjadi viral, dan banyak netizen Indonesia yang berharap Audero, yang pernah bermain untuk Juventus dan Inter Milan, dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelumnya, pada April 2024, Emil Audero sempat bertemu dengan Erick Thohir dan berjabat tangan. Namun, hingga kini, proses naturalisasi Audero belum juga dimulai. Timnas Indonesia sendiri terus menunjukkan perkembangan signifikan, terutama di bawah pelatih Shin Tae-yong. Salah satu faktor penting dalam kemajuan ini adalah hadirnya pemain keturunan yang dinaturalisasi. Skuad Garuda kini memiliki banyak pemain keturunan yang membuat timnas Indonesia semakin mewah. Bahkan banyak pemain keturunan lainnya yang ingin dinaturalisasi dan membela timnas Garuda, termasuk Emil Audero. Keinginan Emil Audero untuk membela timnas Indonesia memberikan harapan besar bagi perkembangan skuad Garuda. Meskipun proses naturalisasinya belum jelas, pernyataannya menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia. Dengan dukungan dan harapan besar dari masyarakat, bukan hal yang mustahil jika suatu saat nanti Emil Audero akan mengenakan seragam merah putih dan berjuang bersama timnas Indonesia di ajang internasional. Saat ini PSSI tengah melakukan proses naturalisasi Ula Romeni. Ketum PSSI Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi bisa selesai agar bisa debut dalam laga lanjutan round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Ula Romeni dipastikan debut lawan Australia Maret mendatang. Proses naturalisasi sudah hampir selesai. Proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia terus menjadi perhatian serius. Salah satu nama yang tengah santer dibicarakan adalah Ula Romeni, striker yang kini bermain untuk klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht. Media Belanda pun mulai memberikan sinyal terkait masa depan Romeni bersama skuad Garuda. Salah satu analis sepak bola Belanda, Kamis, 12 September 2024, menyebutkan bahwa proses naturalisasi Ula Romeni masih berjalan. Van Laar yang kerap mewawancarai pemain keturunan Indonesia, seperti Mauro Zijlstra, memahami betul upaya PSSI untuk mendatangkan penyerang berusia 24 tahun tersebut. PSSI masih dalam proses negosiasi untuk mendatangkan Ula Romeni. Setidaknya dia masih mempertimbangkannya, ujar Denie Van Laar. Pernyataan ini seolah mempertegas bahwa Ula Romeni memang tengah diproyeksikan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia di laga penting melawan Australia. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan solusi bagi skuad Garuda yang kerap mengalami kesulitan mencetak gol saat menghadapi tim-tim dengan pertahanan solid.
Nama Ula Romeni sebenarnya sudah tidak asing bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Belanda ini memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dengan latar belakang tersebut, Romeni sudah beberapa kali dikaitkan dengan peluang membela timnas Indonesia. Menariknya, Romeni bukan hanya sekadar rumor. Ia pernah menginjakkan kakinya di Jakarta dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bahkan, pemain FC Utrecht itu sempat menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Langkah ini pun menjadi indikasi kuat bahwa Ula Romeni benar-benar serius mempertimbangkan untuk membela skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataan terbarunya juga mengungkapkan harapannya agar proses naturalisasi Ula Romeni bisa segera tuntas. Hal ini menjadi krusial mengingat laga melawan Australia akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni bisa menjadi tambahan kekuatan di lini depan kita. Saya berharap prosesnya bisa selesai sebelum laga melawan Australia, ujar Erick Thohir. Langkah PSSI untuk terus menggali potensi pemain keturunan Indonesia di Eropa adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas timnas. Selain Ula Romeni, beberapa pemain lain seperti Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra juga tengah masuk dalam radar PSSI. Namun, dari sekian nama yang beredar, Romeni bisa dikatakan sebagai kandidat terkuat karena telah berkunjung langsung ke Indonesia dan menemui Erick Thohir. Menghadapi tim sekelas Australia, Indonesia tentu membutuhkan pemain berkualitas dengan pengalaman bermain di level tertinggi, dan Ula Romeni bisa menjadi jawaban atas kebutuhan striker tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara terkait dengan keluhan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, soal padatnya jadwal Piala AFF 2024. Sebelumnya, ST menilai jadwal babak penyisihan grup dengan jeda 3 hari menggunakan format home away sangat tidak ideal. Ia menyarankan agar format ini segera berubah dan dikembalikan seperti edisi 2016 ke belakang yang memakai sistem home tournament. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh, kita fokus sajalah, kata Erick Thohir di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin, 17 Desember 2024. Kita fokus di program yang kita sudah sepakati, tambah dia. Sosok yang juga Menteri BUMN itu menilai, setiap negara mengikuti sebuah turnamen pasti ada target yang ingin dicapai. Target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah mematangkan pemain-pemain muda mereka sebelum berlaga di turnamen lebih bergengsi ke depannya. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti. Kita fokus ke pemain muda. Memang ya semua format melelahkannya, jelas dia. Kalau kita lihat di kompetisi Eropa, mereka main di liganya, habis itu main di Champions League di tengah kompetisi. Memang ya kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komitmen, tegas Erick Thohir.